pesan Bu, kalau mau berangkat ke masjid Jumatan, Papa mau Jumatan? Iya Ma, biar sampai ke masjid ya Pak, jangan ke Empang. Gitu ya. Biar sampai ke masjid, doa Mama selalu menyertai Papa. Alhamdulillah. Ada perubahan. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sudah dimaksum dari setiap kesalahan, tapi istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam keterangan lain di At-Tamarrah, istighfarnya saja luar biasa. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah dimaksum, sudah diroksa, bahkan sudah dipastikan masuk surga. Tapi kok kenapa istighfarnya begitu banyak? Sehari semalam ada yang mengatakan 70 kali, bahkan di At-Tamarrah sampai 100 kali. Orang sini, Pak, habis sholat maghrib Bapak baca istighfar berapa ribu? Oh, 3.000. 3 kali. Bu, bis maghrib Bu baca istighfar berapa ratus? 400. Ustaz, saya mah gak banyak-banyak, bahasa istighfar itu cuma 3 kali. Boleh? 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 Tapi jangan kayak orang mau dikejar-kejar kerbau. 10 selesai. Yang bagus, setuju? Coba saya ajak dulu. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah Minal. Sekali lagi yang keempat. Tenangan mana antara setelah istighfar dan nerima duit? Berubah lagi. Mestinya tenangan setelah istighfar. Apalagi ketika mengucapkan istighfarnya sampai meneteskan air. Ibu pernah berdoa sampai nangis? Bu, pernah ngadoa ketika cerik? Ingat naon eta? Suami gak pulang-pulang. So, Pak, mana Pak? Pernah Bapak baca istighfar sampai meneteskan air mata? Sering, Masya Allah. Ini benar-benar calon surga. Bahkan ketika kita mengucapkan istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu keterangan, man ladina minal istighfar, siapa yang membiasakan mengucapkan kalimat istighfar khalisan mukhlisan, dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada paksaan apapun, insyaallah ja'allahu min kulli hammin farajan. Setiap permasalahan, kebingungan dalam hidup kita akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kita ada yang nagih, ceritanya nih. Besok kita ada yang nagih, Pak, Bu, ada yang nagih. Besok Pak, Bu, besok ada yang nagih. Orang sini ada yang punya utang nggak? Ada? Oh ya, nggak apa-apa. Itu romantika kehidupan, biarin. Ustaz, saya bingung besok ada yang mau nagih gimana nih? Sementara saya malam ini nggak punya duit. Malam Bapak bangun, Bu, tengah malam bangun, setuju? Ngapain? Kecil. Kan ada sholat sunnah tengah malam, betul tidak? Benar? Ada? Ini kan kita sedang maulid. Coba banyak itu sunnah-sunnah Rasul.
sepertiga malam, sholat di waktu malam sepertiga malam, namanya sholat sunnah apa Pak? Duha. Sholat apa? Tahajud. Benar tahajud? Oke. Ustaz, betul ini tahajud ada istimewanya, jelas. Wa minal laili fatahajjad bihi syarikaini, pahalanya sama, tapi cara kerjanya beda. Saya baca Quran sampai nerenteng di urat tadi. Tahu nerenteng? What is the meaning nerenteng? Urat leher sampai kelihatan, bawah kunang-kunang. Bener nggak? Saya sambil berdiri saya baca Quran. Ya, Bapak Ibu cukup. Wah. Tapi pahalanya sama, alhamdulillah. Malah ada mungkin yang di luar nyebut Allahnya sambil uduk. Allah. Ini indahnya sebuah kebersamaan al-jama'atul rahmatuh. Saya baca Quran sampai pontang-panting, ibu bapak cukup. Allah. Syarikaini, pahalanya sama. Kalau saya dapat 10, ibu bapak juga dapat 10 kebaikan. Kalau saya dapat 20 kebaikan dengan baca Quran tadi, bapak ibu juga sama dapat 20 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama pahalanya. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran tadi saya bacakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Siapa yang bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan tulus dan ikhlas kepada Allah, maqama mahmuda, maka Allah akan angkat derajatnya. Amin. Turun besok puyang ditagih hutang, begitu malam kita memohon kepada Allah, 10 juta jam 6 pagi harus ada, kita bangun tengah malam, pas pagi kira-kira duit 10 juta ada apa enggak? Cakep. Dari mana Bang? Nah, pokoknya ada, bener nggak? Saya nanya orang sini, Pak, dengar-dengar katanya orang sini gajinya pada gede-gede, betul Pak? Bahkan saya ngobrol sama Ustaz Fadil, alhamdulillah sekarang ini sudah maju, ekonominya luar biasa katanya Pak RW. Bahkan ini gak kurang, gajinya itu masing-masing sebulan itu sampai 40 juta, betul? Betul? Gaji sebulan 40 juta, kira-kira usaha apa Pak RW? Boleh saya bisa tahu dong kalau begitu? Bu, berapa duit gaji suami tadi? 40 juta. Ibu resiko dapur sehari cukup 1 juta? Cukup Bu? Benar? Emang biasanya sehari berapa duit resiko dapur? Woceng. Bener lah tuh. Ketika kita sudah meyakini ini, kita bangun tengah malam insya Allah. Karena pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dengan keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
surganya Allah, sudah dimaksum dari setiap kesalahan, tapi kok kenapa ibadahnya luar biasa? Jelas ini ada contoh buat kita semuanya. Untuk apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-ayat artinya wallahu a'lam bishawab. Bahwa sudah ada dalam pribadi Rasulullah SAW sebuah contoh yang begitu baik. Maka kita contoh, insya Allah bis maulid besok di masjid pasti penuh. Amin. Bis maulid subuh jangan kesiangan lagi. Setuju? 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 Siap? Boleh saya besok subuh ke sini? Enggak, jauh ke sini. Harus ada perubahan. Kita contoh baginda Rasulullah SAW. Satu, kita contoh bagaimana luar biasa semangatnya ibadah beliau itu. Ustaz, kita kan bukan Nabi, bukan Rasul. Mungkin kita tidak sekuat itu. Tidak apa-apa, namanya juga kita sedang mencontoh perlahan. Betul tidak? Kalau Rasulullah baca istighfarnya sampai 70 kali, bahkan 100 kali, kita mampunya 33 kali, boleh? 30 boleh? 7 kali boleh? Namanya juga kita sedang beribadah, betul tidak? Daripada kita semalaman baca istighfar, kesemuanya nggak baca lagi seumur hidup, nah, kurang bagus, betul tidak? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan itu adalah yang kontinu, yang terus menerus walaupun itu sedikit. Insya Allah. Tuh, satu ibadahnya begitu luar biasa. Yang kedua, peringatan Maulid ini kita ingat pesan Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada fa in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Masih ada ini? Oh ya. Rasul tinggalkan dua hal. Harus dapat. Tinggalkan dua hal. Satu, kitab Allah. Yang kedua, sunnah Rasul. Berarti yang ditinggalkan, ingat, taraktu fikum, salah satu adalah Al-Quran. Halo? Pak? Bu? Pertanyaan sederhana tapi jawab yang kompak. Di rumah punya Quran nggak? Ya. Ditaruhnya di apa? Di atas lemari. Yang baca siapa? Cumuk. Yo, hati-hati. Karena Al-Quran yang kita baca, insya Allah itu akan memberikan pertolongan juga kepada kita. Amin. Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tuh. Betul tidak? Saya mau tanya nih, ibu-ibu pasti biasanya paling rajin ngaji, betul Bu? Di mana-mana Senin ada pengajian di sini. Di desa sini ada pero ya, Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, oke. Iya. Sudah disiapin, tinggal maunya. Betul tidak? Betul tidak? Ibu-ibu pasti yang namanya waqiah sudah hafal. Betul Bu? Yasin apa Bu? Ngomong-ngomong Bapak Yasin apa Pak? Yasin doang apa? Yasin doang? Yasin, saudara Allah apa gitu? Saya kadang-kadang orangnya kok pengen tahu baik. Saya mau tes siapa? Siapa? Bu, dengerin bapak-bapak nih, suami ibu nih. Ngajinya pasti sudah pinter-pinter. Terusin Pak. Yasin. Bu, percaya enggak? Apa? Makanya itu jangan buruk sangka sama suami itu. Pintar baca Quran. Betul tidak? Jangankan tentang baca Quran Bu, Masya Allah, menghafal nabi-nabi juga pada hafal. Betul Pak? Ibu-ibu hafal 25 nabi Bu? Jawab, hafal Bu? Bapak-bapak juga sudah hafal Bu? Boleh saya tes malam
Pak? Siapa? Siapa? Yang malu-maluin sama istri Pak? Siapa? Nabi pertama siapa? Terakhir? Tuh, apa Anda yang tenang Pak, saya belain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Quran memang ini ada sebagai salah satu apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasul. Aku tinggalkan dua hal, kita jangan sampai jauh daripada Al-Quran. Kalau kita jauh dari pedoman hidup kita boleh